Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan presentasi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada dosen kita, yaitu Ibu Aulia Asmarani, SOS MIKOM, yaitu selaku dosen mata kuliah komunikasi personal. Dan di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi personal dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu dimulai dari saya sendiri, Nurul Ain sebagai moderator, lalu Novia Maris Madana, Novia Terahiu, Rosa Ari Pratiwi, Selvia Melanie Rosa, dan terakhir itu Yasfi Fauzan, maaf. Baik, seperti hal yang kita tahu bahwa manusia itu tidak jauh dari komunikasi, karena komunikasi merupakan salah satu cara atau salah satu bentuk kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan karena kita makhluk sosial, karena kita tidak mungkin tidak berinteraksi dengan orang lain. Dan sebenarnya banyak jenis komunikasi, tapi di sini kita akan fokus kepada komunikasi personal. Dan di sini komunikasi secara etimologis berasal dari kata common, yang artinya bersama. Dalam kajian komunikasi diartikan sebagai proses pertukaran ide atau gagasan antara komunikator dan komunikan, di mana pihak-pihak tersebut satu sama lain saling mengerti dan memahami terhadap apa yang mereka bicarakan, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Dan definisi menurut para ahli, dan di sini menurut Miller, komunikasi antarpersonal didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi dengan jumlah partisipan tertentu. Komunikasi antarpersonal terjadi antara dua orang ketika mereka mempunyai hubungan yang dekat, sehingga mereka bisa segera menyampaikan umpan balik dengan banyak cara. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia Marisman. Terima kasih. Bagaimana urgensi komunikasi antarpersonal dapat dalam kehidupan sehari-hari. The management people at work. Urgensi komunikasi dapat dilihat dari fungsi komunikasi tersebut, di mana fungsi komunikasi ialah 1. Menyampaikan informasi, pengetahuan dari satu orang kepada orang lainnya, sehingga akan terbentuk tindakan kerjasama. Dan yang kedua, komunikasi membantu mendorong dan mengarahkan orang-orang untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, komunikasi membentuk sikap dan menanamkan kepercayaan untuk mengajak, meyakinkan, dan mempengaruhi perilaku dari ketiga fungsi tersebut. Bisa kita simpulkan bahwa urgensi komunikasi berhubungan dengan informasi yang tersampaikan, menanamkan suatu kepercayaan dalam melakukan sesuatu. Urgensi komunikasi berhubungan dengan informasi yang tersampaikan, menanamkan suatu kepercayaan dalam melakukan sesuatunya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selvia Melanie Rosa. Terima kasih Pinop atau Novita Maris Madana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana dengan contoh urgensi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kegiatan sehari-hari yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif adalah suatu kemampuan yang diperoleh melalui latihan. Nah, cara mengembangkan komunikasi antarpersonal dengan memperbaiki komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui ekspresi wajah, sentuhan, suara, yang maksudnya itu bukan kata-kata yang Anda ucapkan, melainkan nadanya. Selanjutnya saya akan dijelaskan kepada Novita Rahayu. Kepada Novita Rahayu, saya persilakan. Ya, baik Selvia. Contoh lainnya jika pemustaka datang memperhatikan ekspresi wajah ceria dan ucapan salam dengan ramah. Sikap yang demikian akan membuat kesan awal pemustaka begitu berharga. Bandingkan saja jika pemustakawan menyambut pemustaka dengan ekspresi dingin disertai sikap sampai tetap mengerjakan tugasnya. Walaupun mengucap salam, namun pemustaka sudah dapat dipastikan merasa kurang dihargai kehadirannya. Jadi, dengan kesan pertama negatif, maka sebagus desain ruangan, maka akan membuat pemustaka merasa tidak nyaman atas pelayanan pemustakawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosa. Baik, terima kasih Novita Rahayu. Manfaat komunikasi antarpersonal. Sebagian besar dari kita terlibat dalam beberapa bentuk komunikasi antar pribadi secara teratur.
bahkan hampir setiap sehari. Seberapa baik kita berkomunikasi dengan orang lain adalah ukuran dari keterampilan interpersonal kita. Komunikasi interpersonal adalah keterampilan hidup utama dan dapat digunakan untuk Yang pertama, memberi dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang ketiga, membentuk kontak dan mempertahankan hubungan. Yang keempat, memahami dunia dan pengalaman kita di dalamnya. Yang kelima, mengekspresikan kebutuhan pribadi dan pahami kebutuhan orang lain. Yang keenam, memberi dan menerima dukungan emosional. Yang ketujuh, membentuk keputusan dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, mengantisipasi dan memprediksi perilaku. Kesimpulannya, meskipun komunikasi antar pribadi paling sering terjadi antara pasangan individu, itu juga dapat diperluas untuk mencakup kelompok kecil yang intim seperti keluarga. Komunikasi antar pribadi dapat terjadi dalam pengaturan tatap muka serta melalui platform seperti media sosial. Studi tentang komunikasi interpersonal membahas berbagai elemen dan menggunakan metode ilmiah, kuantitatif atau sosial, dan metode kualitatif. Jadi, dengan kata sederhana komunikasi antar dua orang ini disebut sebagai komunikasi interpersonal. Ini adalah salah satu alat komunikasi dasar. Komunikasi interpersonal terjadi ketika dua orang berada di tempat yang sama dan menyadari kehadiran satu sama lain. Tidak peduli seberapa tidak sengaja atau tidak terencananya itu, mungkin tidak dalam bentuk ucapan, itu mungkin gerak tubuh atau ekspresi. Faktor penting adalah harus ada pesan dan harus dikirim oleh pengirim dan harus diterima oleh penerima. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya dan bisa kita pahami dari kesimpulan yang tadi Nasfi jelaskan. Sebenarnya komunikasi antar personal ini lebih simpelnya itu kayak komunikasi dari hati ke hati karena antar individu gitu. Dan hanya sampai sini saja yang bisa kita jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan penjelasan atau salah-salah kata. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.